Pagi. Pagi, Sehat, dokter? Sehat semua? Ya, sehat semua. Kemarin saya nengok di lantai 5 itu sore-sore. Oh iya, dok. Iya, kasihan Iya. juga. Ya, oke. Baik, kita mulai acara pagi ini. Silakan, Dokter Terry. Baik, dokter. Selamat pagi, Dokter Kunta, Dokter Artanto. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini saya akan presentasi tentang teknik operasi tiroidektomi. Tiroidektomi definisinya diartikan sebagai operasi pembedahan pada tiroid di mana intervensi yang tepat disesuaikan dengan patologi yang ada. Awalnya sejarahnya itu awal mula dilakukan tiroidektomi pada tahun 1170 oleh Roger Prugardi, tapi karena banyak kasus komplikasi itu tidak dilakukan lagi sampai tahun 1850. Dimulai lagi oleh Theodor Bierroth pada tahun 1870. Di sini dengan teknik yang lebih baik, dengan resep dari Narsopharyngeus dan dari von Esselberg juga menyarankan penting menjaga kelenjar paratiroid. Mulai berkembang lagi pada tahun 1917 oleh Theodor Kocher dari Swiss, melakukan 5.000 kasus tiroidektomi. Di sini dia mendapatkan penghargaan Nobel dalam kedokteran dan kontribusinya dalam fisiologi steroid, patologi dan pembedahan pada tahun 1909. William Hasset dari Baltimore, Charles Mayo dari Rochester, dan George Seeley menyempurnakan teknik operasi pembedahan tiroid. Anatominya, kelenjar tiroid terletak di leher antara fascia coli dan fascia vertebralis setinggi C5 sampai T1 melekat pada trakea dan fascia pretrachealis. Lobus kanan dan kiri dihubungkan oleh ismus dengan berat kelenjar tiroid 20 sampai 30 gram, panjang 5 cm, lebar 2 cm, tebal 2 sampai 4 cm dengan tebal ismus 2 sampai 6 mm. Posterior dari sisi medial terdapat kelenjar paratiroid di superior 2 buah, di inferior 2 buah. Terdapat juga nervus RLN dan esofagus. Esofagus terletak di belakang trakea dan laring, sedang RLN terletak pada sulcus tracheoesophagus. Untuk fascia dari kompartemen di coli ini ada dua, superficial fascia yang membungkus musculus platysma dan deep cervical fascia. Itu ada superficial layer yang membungkus musculus trapezius, sternocleidomastoid, dan strap muscle yang infrahyoid. Pada pretracheal layer membungkus kelenjar tiroid, trakea. Fasa yang mensuplai tiroid berada profunda dari fasa ini. Dan terdapat vertebral layer. Ini gambaran dari fascia kompartemen dari fascia dari coli. Ini ada yang di paling saat kita insisi itu kita temukan superficial fascia yang membungkus platysma, ada investing fascia yang membungkus strap muscle dan sternocleido, dan pretracheal fascia yang membungkus tiroid dan trakea. Dan yang di posterior ada vertebral fascia. Ini ada strap muscle di bagian anterior dari tiroid. Ada 4 otot, yaitu sternohyoid, sternotiroid, tirohyoid, dan omohyoid. Ada yang superior belly dan inferior belly. Yang penting juga dari tiroid ini memiliki 2 kapsul, yaitu true kapsul, peritoid sheath, dan false kapsul. Ini surgical kapsul. Pada sisi posterior melekat erat pada trakea dan laring oleh ligamentum suspensorium beri yang melekat pada cartilage cricoid. Untuk arteri yang memperdarahi tiroid ada arteri tiroides superior, cabang dari arteri carotis externa yang masuk ke jaringan superficial kelenjar memperdarahi jaringan konektif dan kapsul. Dan arteri tiroidea inferior, cabang truncus tirocervicalis, dan masuk ke lapisan dalam kelenjar mendarahi jaringan parenkim dan propia kelenjar. Terdapat pula bisa ditemukan arteri tiroidea ima, ini cabang langsung dari arcus aorta atau arteri anonima yang memperdarahi ismus. Untuk venanya terdapat vena tiroid superior yang bermula di vena jugularis interna, vena tiroidea medialis yang bermula di vena jugularis interna, dan vena tiroidea inferior yang bermula di vena anonima kiri. Untuk kelenjar getah bening di leher tiroid mempunyai jaringan saluran getah bening yang menuju KGB di daerah laring di atas ismus, namanya Delphian node, KGB paratarekal dekat nervus recurrens, dan KGB bagian depan trakea.
Dari kelenjar tersebut bergabung alirannya diteruskan ke KGB di rantai jugular. Untuk saraf dari persarapan dari tiroid ini ada gangguan simpatis dari tronkus simpaticus, cervicalis media dan inferior. Kelenjar tiroid mendapat inervasi saraf simpatik yang berasal dari gangguan cervicalis yang berjalan bersama dengan arteri. Saraf ini berperan dalam mengatur aliran darah sesuai kebutuhan produksi hormon dan perasaan aktivitas sekresi kelenjar. Yang parasimpatis yaitu RLN dan laryngeus superior, cabang nervus laryngeus superior. Nervus laryngeus superior terdiri dua cabang, yaitu cabang eksterna yang menginervasi muskulus krikotiroid yang akan menegangkan podokalis dengan mendorong bagian depan kardiolagi tiroid. Cabang internal laryngeus superior masuk membrana tiroid dan menginervasi mukosa laring. Untuk RLN, nervus RLN adalah cabang dari nervus vagus yang mensuplai semua otot instriksi laring kecuali otot krikotiroid. Ada dua nervus laryngeus kanan dan kiri. Saraf kanan dan kiri tidak simetris, dengan saraf kiri melingkar di bawah lengkung aorta dan saraf kanan melingkar di bawah arteri subclavia kanan kemudian bergerak ke atas. Kedua saraf ini berjalan sepanjang trakea. RLN memberikan sensasi ke laring di bawah pita suara, memberikan cabang ke plexus jantung dan cabang ke trakea, esofagus dan otot konstriktor inferior. Otot cricoarytenoid posterior satu-satunya otot yang dapat membuka pita suara dipersarapi oleh RLN ini. Untuk kelenjar parotid terletak di posterior berwarna kecoklatan, diameternya 4-7 mili, mirip jaringan lemak, biasanya ditemukan 4 buah, 2 di kutub atas dan 2 di kutub bawah tiroid. Berat keseluruhan 120-140 mikrogram. Indikasi untuk tiroidektomi yaitu untuk goiter yang besar atau multinodular goiter, terdapat penekanan ke organ sekitar, terjadi terasikosis residif setelah terapi dan atau yang non responsif atau dengan indikasi kosmetik. Yang paling sering juga karena keganasan yaitu pada CA papiler, folikuler, medular atau anaplastik. Istilah-istilah pada tiroidektomi itu ada, ya, tiroidektomi itu adalah pengangkatan kelenjar tiroid, lobektomi adalah pengangkatan satu lobus kelenjar tiroid, ismolobektomi pengangkatan satu lobus kelenjar tiroid beserta ismusnya. Untuk total tiroidektomi mengangkat sebagian besar tiroid kedua lobus kanan dan kiri dengan menyisakan jaringan tiroid masing-masing 2-4 gram. Untuk istilah total tiroidektomi yaitu ismolobektomi dextra dan lobektomi subtotal sinistra, atau sebaliknya, disisakan jaringan tiroid 1-2 gram di dekat ligamentum Berry dan RLN. Total tiroidektomi adalah pengangkatan seluruh kelenjar tiroid. Teknik operasi. Untuk memulai teknik operasi, pertama kita desinfeksi lapangan operasi dengan alkohol 70% dan betadine. Dengan batas-batas, yaitu batas lateral adalah tepi depan musculus trapezius, batas atas bibir bawah, dan batas bawah adalah costa 3. Dibuat marker untuk insisi menggunakan slik 2 pada lipatan kulit leher. Kurang lebih 2 jari di atas incisura jugularis memanjang sampai ke otot anterior sternocleidomastoid. Ini gambarnya ada plan insisi kita, jadi 2 jari. Kira-kira 2 jari dari sternal nodes, panjangnya 4-5 cm dan paralel di natural skin crease. Kita memulai insisi. Saat kita mulai insisi kulit, kutis dan partisma sekaligus menjadi satu flap. Bertujuan untuk mencegah perdarahan, edema, dan perlengketan pasca operasi. Kita buat flap ke atas. Untuk tiroid yang besar, kita flapnya yang superior itu bisa sampai ke osioid, yang flap inferior sampai ke incisura jugularis. Tapi untuk seberapa panjang kita luas membuat flap itu kita tentukan berdasarkan ukuran tiroidnya. Kalau tiroidnya kecil kita sesuaikan dengan ukuran tiroid, jadi tidak perlu sampai terlalu lebar buat flapnya. Kita mulai lagi insisi superficial layer fascia secara vertikal pada garis tengah strap muscle hingga batas atasnya sampai kartiolagi tiroid, batas bawahnya sampai ke level incisura jugularis. Strap muscle insisi ini bila tumornya besar, kita kesulitan bisa kita insisi pada strap muscle-nya. Pada tumor pemotong strap muscle secara horizontal di sepertiga proksimalnya sebelumnya vena jugularis anteriornya diligasi.
strep muscle yang pada strep muscle yang sphenohyoid dan sphenohyoid diretraksi ke kiri dan ke kanan, dilakukan pemisahan kelenjar tiroid pada cleavage plane. Dilakukan diseksi tumpul dan tajam mulai dari tiroid di bagian tengah dengan mengidentifikasi vena tiroidea media. Vena tiroidea media diligasi dan dipotong dari profunda dari vena ini, kelenjar parotid dan nervus recurrens laryngeus dapat diidentifikasi. Diseksi pul bawah untuk identifikasi arteri dan vena tiroidea inferior, identifikasi dan preservasi nervus recurrens laryngeus yang terletak di rasio tracheoesophageal. Hindari mengikat cabang utama dari arteri tiroidea inferior untuk mencegah terjadinya iskemi pada paratiroid. Ini ada jurnal dari Yehatan itu, mereka melakukan operasi 150 pasien tiroid jinak, tapi ada juga yang papiler, tapi lebih banyak yang jinak itu. Dari sini, operasi ini mereka evaluasi tujuannya itu untuk melihat menentukan plan dari diseksinya. Jadi untuk tiroid ini kita lakukan kapsular diseksi teknik, tidak boleh dilakukan hanya nodulektomi, jadi tesnya harus kapsular diseksi teknik. Dari jurnal ini, mereka menyatakan mereka memberikan pengetahuan bagi kita itu mereka yang titik merah ini adalah plan diseksi, ya, dari anterior sampai ke posterior. Batasnya itu adalah true kapsul pada tiroid, dan yang di dekat strep muscle-nya itu adalah false kapsul. Mereka juga menyatakan saat kita sudah sampai ke vena media atau vena inferior, kita tidak boleh memotong terlalu tebal dengan atau terlalu jauh dari true kapsulnya, karena di bagian vena ini banyak namanya, mereka bilang namanya thyroid mesenteric, jadi banyak anyaman pembuluh darah. Dan kalau kita potong terlalu jauh, kita akan menghilangkan plan diseksi kita. Jadi diusahakan mepet dengan true kapsulnya, lalu ke arah posterior. Nah, bila saat kita diseksi ke arah posterior banyak tonjolan-tonjolan jaringan atau true kapsul yang menjorok, kita tetap harus tarik mepet ke true kapsulnya untuk mencegah terjadinya pendarahan dan kehilangan dari plan diseksi kita. Lalu saat ke posterior, saat kita menemukan Zucker-Kandel tubercle, ini patokan kita untuk alarm kita untuk menilai oh kita sudah dekat dengan RLN. Nah, ini pada yang di lateral, yang di media yang di lateral itu kita temu Zucker-Kandel tubercle, kita harus waspada, oh setelah itu kemungkinan ada RLN. Karena pada posisi ini RLN itu sangat dekat dengan tiroidnya. Jadi saat kita melakukan diseksi ini, usahakan jangan terlalu, traksinya jangan terlalu, menurut mereka itu traksinya tidak boleh terlalu kuat. Karena nanti RLN-nya akan ikut tertarik saat kita traksi dan bisa mencederai RLN. Lalu diteruskan sampai ke ligamentum beri. Ini posisi dari posisi atas, posisi lateralnya itu seperti ini sama, dari ini plan diseksinya warna merah, yang titik-titik merah. Nah, di kelenjar paratiroid ini letaknya itu di antara true kapsul dan false kapsul. Jadi kita harus memisahkan sampai ke batas true kapsulnya untuk bisa menyisihkan dari kelenjar paratiroid. Nah, untuk paratiroid yang inferior dan superior itu dari cabang arteri tiroidea itu ada 3 cabang, dan cabang kedua itu letaknya paratiroid. Jadi saat kita ligasi arteri cabang arteri tiroidea, itu usahakan yang cabang kedua yang memperdarahi paratiroid ini kita tidak boleh memotong terlalu proksimal dengan arterinya, karena nanti akan memotong suplai perdarahan dari paratiroid. Ini sama, ini plan diseksinya. Plan diseksinya ini namanya plan of cleavage for capsular dissection. Ini ada variasi dari RLN dengan ITA. Terbanyak sekitar 80% RLN berada di belakang atau di antara cabang ITA yang A dan B. Ini yang paling sering. RLN sisi kanan 48% berada di antara cabang ITA, dan RLN sisi kiri itu 64% berada di belakang cabang ITA. Ini menurut Hedry tahun 1999. Juga yang jurnal yang tahun 2018 ini ada juga ini
Ini sebagai acuan kita saat operasi itu ada 3 triangle yang bisa kita pakai untuk marker struktur penting pada tindakan throidectomy. Yang kita bilang itu Joule triangle. Joule triangle ini pada sisi superior. Itu untuk evaluasi posisi dari external branch laryngeus superior yang external branch laryngeus superior. Ini batasnya, batas superiornya itu dari attachment dari strap muscle, batas medialnya itu dari linea mediana, dan batas inferiornya adalah superior pull dari tiroid dan arteri tiroidia superior. Dan dasarnya itu adalah musculus cricotiroid, yaitu yang dibesarkan oleh EBLSN. Dan EBLSN ini menurut Cernea itu juga ada 2, letaknya itu 2A dan 2B, yaitu di 1 cm di atas lobus superior, dan yang 2B itu malah di bawahnya. Jadi kita sudah untuk evaluasinya seperti tadi itu, dan terjadi untuk evaluasi Joule triangle ini biasanya dipakai kalau tiroid yang besar. Terus ada triangle of concern, ini berguna untuk menentukan ITA, karena di daerah ini paling sering terjadi pendarahan, karena cabang-cabang kita juga di daerah ini. Itu batasnya itu yang superior itu adalah ligamentum of Berry, medialnya trachea, dan inferiornya adalah RLN. Yang terakhir ada Bird triangle, ini untuk mengevaluasi lokasi dari RLN. Batasnya itu yang sisi lateral itu adalah arteri carotis communis, yang sisi 2 ini adalah ITA, dan ini RLN. Jadi dengan menggunakan 3 triangle ini kita bisa mengidentifikasi lokasi yang bisa kita paling tidak menjadi pasti dari kita menentukan lokasi-lokasi dari dangers dari tindakan throidectomy. Lalu dilanjutkan ke arah isthmus, ligamentum Berry dan isthmus diklaim dan dipotong. Perhatian arteri dan vena kecil yang biasanya menembus posterior ligamentum Berry sisi kranial pada lokasi RLN memasuki musculus cricoid. Dilakukan penjahitan di daerah tiroid yang diklaim bila lakukan isthmolobectomy, ini diklaim, kontrol pendarahan, dilihat pada fasa tiroidea superior, cuci dengan NaCl fisiologis. Pasang drain nomor 12, ditembus ke arah kulit, jahitan luka, operasi difiksasi dengan SU 30. Kalau kelenjar parotit terambil sebelum menutup luka, operasi kelenjar parotitnya ditanam di replantasi di musculus SCM, dijahit dengan CAT. Untuk peletakan tiroid itu bisa di inferior atau di lateral insisi. Kalau di inferior biasanya ada komplikasi, pasien itu suka mengeluh saat menelan ada yang mengganjal. Lalu selanjutnya strap muscle direkatkan sedekat mungkin, dijahit di fascia coli, ditutup dengan jahitan intraarterial dengan kromik 20, posisi leher dikembalikan dengan mengambil bantal di bawah pundak, dan evaluasi ulang pendarahan dan rawat pendarahan. Platysma didekatkan dan dijahit dengan intraarterial dengan kromik 30, kulit dijahit secara subkutikuler dengan benang sintetis 40, luka operasi ditutup dengan kasa steril. Pada waktu ekstubasi, perhatikan keadaan pita suara dengan melihat laring menggunakan mikroskop, ada paresia atau seri pada perda vokalisnya. Pos operasi, monitor vital sign dan jalan napas. Posisi pendera, elevasi kepala 30 derajat bila setelah sadar penuh atau setengah duduk. Pengukuran kadar kalsium dalam darah. Minta pasien minum dengan perlahan. Drain dilepas bila produksi di bawah 50 cc per hari. Angkat jahitan hari ke-7. Salah satu komplikasi dari tindakan throidectomy itu cedera nervus laryngeus recurrent. Insidennya temporari 1-5% dan permanen sangat kecil, yaitu 0,1%. Risiko meningkat bila terdapat thyroiditis atau retrosternal extension, keganasan atau pernah operasi sebelumnya. Mekanisme cedera bisa terbelah, laserasi, regangan, tekanan, kauter, ligasi, iskemi, dan cedera akibat suction. Gejala klinis bila lesinya unilateral, terjadi hoarseness sampai quiet voice, dan bila bilateral, stridor dan obstruksi jalan napas. Untuk cedera laryngeus superior, insiden 5-10% yang permanen yang paralisis 0-5%.
bisa akibat regangan, klem, atau ligasi arteri atau vena tiroide superior. Gejala, cabang internal batuk sampai tersedak bila minum, cabang eksternal tidak bisa suara tinggi, dan vocal weakness. Terapi dengan speed terapi. Kriteria pasien dipulangkan dari rumah sakit biasanya hari keempat post-op, bila tidak ada kesulitan bernapas, tidak ada pendarahan post-op atau hematom pada leher, pasien sudah mobilisasi, tanda vital baik, dan kadar kalsium serum di atas 2,0 mmol per liter. Penderita kontrol pada hari ke-7 sampai 10 setelah operasi. Setelah tindakan tiroidektomi, bila kita lakukan lobektomi atau ismolobektomi, untuk pasien yang nodul tiroid yang jinak atau CA papiler yang low risk, untuk remnant tiroid tisunya kita observasi dengan USG setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Bila kita lakukan total tiroidektomi untuk pasien yang cancer, setelah 4 minggu kita periksa TSH, bila di atas 30 MU, ini indikasi untuk kita bila ada fasilitas bisa tiroid scan untuk menilai ada remnant tiroid atau tidak, dan pengecekan tiroglobulin. Bila ada tiroid remnant, kita lakukan ablasi dan TSH suppression. Bila tidak, dilakukan langsung TSH supresi. Untuk CA tiroid papiler, bila tiroglobulin di atas 10, kemungkinan itu ada, kita indikasi ada mungkin residip atau metastase, kita bisa lakukan juga whole body scan. Untuk terapi supresi menggunakan levothyroxine 10 mikrogram sampai 200 mikrogram sehari sekali. Evaluasinya setiap 4 minggu dengan target itu di bawah 0,1 MU per liter. Dan TSH level harus di maintenance dengan terapi supresi ini selama 3-5 tahun. Bila baik, levothyroxine diganti dengan substitusi treatment. Untuk substitusi treatment dengan terapi dengan levothyroxine, dosisnya sama. Setiap 2-3 minggu, FT4-nya diperiksa. Targetnya adalah FT4 pada level normal, dan dosis terakhir level normal ini kita lanjutkan sebagai maintenance. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mohon koreksinya dokter. Ya, terima kasih dokter Tari. Kita buka diskusi ya. Jadi saya harapkan ini diskusinya bisa banyak ya, karena tiroid itu salah satu operasi yang sering kita lakukan ya, sehingga kita harus betul-betul paham ya, sehingga tidak terjadi komplikasi dan perawatan pasca opnya juga bisa baik. Silakan dari trainee yang lain. Ya, monggo mungkin dari trainee yang lain ya, problematika selama menjalankan operasi pembedahan tiroid ya selama pendidikan atau sebelum pendidikan. Mungkin kita bisa diskusikan problematikanya. Monggo silakan. Oke, dokter. Mohon maaf, izin dokter. Ya, silakan. Silakan dokter. Tes. Bisa. Ini dokter. Suara saya? Ini dokter. Iya, silakan. Ya, silakan. Oke, dokter. Mohon izin untuk bertanya. Memang kalau tiroid ini, kalau beberapa pasien yang untuk tiroid ini ada beberapa variasi, yang salah satunya adalah terkait dengan ada banyak pembuluh darah, yang ada pasien yang memang tiroidnya nggak terlalu banyak, pembuluh darahnya itu nggak mudah pecah. Kemudian yang kedua adalah yang mudah berdarah itu. Ini mungkin kalau tadi secara teori kita cari di vena media, vena tiroid media itu. Nah, apakah ada trik-trik yang mungkin
pembuluh darah mana dulu yang mungkin kita lakukan ligasi atau kita cari dulu. Kalau nggak salah secara teori kan untuk suplai darah yang paling banyak itu di arteri superior tiroid. Apakah dari situ dulu atau dari vena media di ligasi terlebih dahulu. Mungkin itu dokter Terry. Ya, silakan Dokter Terry. Terima kasih dokter. Untuk saat operasi itu kita kan sering terjadi rembesan perdarahan. Biasanya rembesan itu dari cabang vena. Kalau menurut saya dan juga kalau berdasarkan juga di jurnalnya ini, kalau kita dengan cleavage plan ini kita lakukan plan dari diseksinya sesuai ini di antara true kapsul dan false kapsul, itu meminimalisir pendarahannya. Dan pendarahan yang dari vena yang cabang-cabangnya itu biasanya karena tiroid mesenteriknya itu kita saat memotong itu terlalu jauh, jadi banyak cabang-cabang yang terpotong, jadi rembesannya terlalu banyak. Dan yang kedua, pendarahan yang paling sering itu di daerah di itanya, karena cabang ita juga ada yang kecil-kecil, di situ juga jadi concern kita untuk menilai pendarahan. Selain itu, kalau plannya baik, pendarahannya biasanya sedikit. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Ini mesti minta komentar dari pakarnya, Dr. Ratanto, silakan. Yang saya udah sanes pakar kalau Pak Ar, Pak Spasi Ar. Iya, dokter, ini memang nopo sering terjadi ketika kita melakukan setelah insisi Kohler, kemudian bikin flap caudal kranial, kemudian membuka strap. Nah, mungkin di sini yang saya matur tadi di dalam chat Zoom tadi, kan kalau tadi Dokter Terry memaparkan pakai digital manuver untuk melepaskan strap dengan kapsul tiroid. Nah, itulah yang sering terjadi. Ini yang saya matur, ya di populasi kita kelihatannya memang inflamasinya lebih banyak dibandingkan dengan referensi di barat. Jadi ada kecenderungan mungkin dipijat atau dia kasih apa gitu ya, sehingga terjadi inflamasi sehingga melengket. Nah, disinilah ketika kita melepaskan strap muscle itu dengan kapsul, terjadi banyak perdarahan. Itu mungkin ya dimaksud Dokter Auter ya dok ya. Nah, dengan itulah kami mengembangkan teknik begini dokter. Jadi kita lepaskan dengan coater tapi tidak langsung direct. Tapi menggunakan panduan clamp, ya, arterial clamp curve. Ya, kalau di Surabaya disebutnya chrome clamp gitu, yang tebal. Kita buka satu-satu sehingga kita memotong di antara blade dari klaimnya itu. Nah, dengan demikian perdarahannya terhentikan yang kecil-kecil itu dengan coater di antara kedua bilah klaim tadi. Terus gitu bertahap sampai posterior. Sehingga kita tidak memaksa menarik strap muscle ya dengan tarikan atau dengan apalagi digital manuver tadi, tapi dengan menggunakan coater bertahap. Ya memang makan waktu beberapa menit ekstra, tapi lebih tenang dok, karena perdarahan dari memang tiroid memang sangat vaskuler dan di permukaannya banyak vena kayak jaringan vena gitu. Jadi memang aliran utama sebagian besar itu supply-nya itu dari arteria tiroidea superior. Oke, memang ada beberapa pernah ada wacana untuk melakukan ismolobektomi itu mengikat arteria sama vena tiroidea superior dulu, terutama ngejar arterinya, tapi itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang poolnya itu runcing tinggi, sehingga tidak visual. Sehingga kalau kita ngejar itu sering kesulitan. Ya, jadi menurut saya mungkin secara sederhana, kita tidak melepas secara tumpul. Kalau dites aja dulu, jadi strap muscle-nya dicoba digelincirkan ke lateral, ya. Kalau mulus keluar, jangan dipaksa lagi, berhenti itu jangan dipaksa, tapi kita pakai chrome clamp, kita bakari pelan-pelan gitu. Tidak selisih lama kok. Dan kalau ada perdarahan di permukaan tiroid, ya dia jangan dipaksa terus kotor-kotor. Kalau kotor hanya superficial, seandainya tidak terkendali sudah diklaim aja ditinggal. Tapi klaimnya jangan ditarik, nanti perdarahan. Saya kira demikian dok, itu mungkin yang dimaksud Dokter Autor ya, sering ya
Saya sering lihat teman-teman begitu pada saat tahap melepaskan strap muscle itu bleeding nggak terkendali. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Artanto. Silakan dari trainee lagi. Ini ada Dr. Erik. Dokter siapa lagi ini? Ya. Ayo Dr. Erik. Iya Dok, mau tanya ini Dok, dijelaskan tentang struktur kandel apa namanya struktur kandel tiroid dengan yang Chernia classification itu Dok, untuk yang tiroid superior, apa namanya nervous laryngeus superior cabang externusnya itu, yang pakai Chernia classification itu kan kurang ngerti itu gimana Dok? Ya, tuberculum supercandle ya. Ya, silakan Dr. Tari. Izin Dok, untuk yang supercandle tuberkelnya itu letaknya di medial bagian tengah, itu di bagian tengah saat kita bertujuan untuk melepaskan sampai ke ligamentum berinya, Dokter. Itu sebagai acuan kita kalau kita sudah mendekati RLN yang titik terdekat dengan tiroid. Untuk hernianya itu klasifikasinya untuk external branch dari nervus laryngeus superior untuk menentukan lokasinya. Supaya kita tidak mencederai karena posisi yang ada 1, 2A sama 2B. Yang 2A itu 1 cm di atas lobus superior dan 2B-nya di bawah dari lobus superior. Terima kasih, Dokter. Ya, silakan lagi Dr. Artanto. Jadi Dokter, EBSLN atau External Branch Superior Laryngeal Nerve itu memang tadi kriterianya dari Dr. Claudio Chernia tadi sudah, itu dari jurnalnya yang ditulis oleh beliau. Kemudian yang diperhatikan adalah terutama kalau kita melihat tiroid yang poolnya tinggi, pool superiornya tinggi. Ya, jadi tadi kan ada gambarnya Dr. Terry ini ya. Nah, ini kan kita bisa menduga kalau poolnya tinggi sekali itu ada risiko kita akan bertemu dengan EBSLN. Memang mungkin selama operasi kita ini, dokter, kita bertemu EBSLN itu mungkin kurang dari jari tangan itu. Itu karena beberapa aja yang kita harus bersinggungan dengan EBSLN ini. Jadi kalau tipsnya untuk menghindari cedera EBSLN adalah selalu delineate atau mendiseksi secara clear pool superior dari lobus tiroidnya. Kemudian pada saat melakukan ligasi pembuluh darah, dilakukan ligasi satu demi satu, arterinya, venanya. Memang sangat bervariasi, kadang satu-satu kalau kecil. Tapi yang paling banyak saya pernah ligasi itu sampai 12 pembuluh darah, arteri, dan vena. Gitu. Dan ligasinya mepet sekali ke lobus tiroidnya. Nah, dengan satu-satu itu, kalau kita melihat, ya ada EBSLN melintasi pembuluh darah, itu kita akan bisa melihatnya, bisa kita sisihkan. Itu demikian, Dok. Itu untuk yang EBSLN. Untuk yang tubercle posterior of Zuckerkandel, tadi belum dijawab ya, Dok, ya, pertanyaan Dr. Akwan. Yeah. Ya, Zuckerkandel itu tubercle posterior ya, tidak pada setiap pasien terjadi. Tapi kalau ada, itu ada beberapa level yang saya ingat ada 4 level. Level 1 itu dia hanya nempel aja, kemudian level 2 semakin terlingkupi, level 3 hampir mengitari tapi masih bisa dilepaskan. Kalau yang level 4 itu recurrent laryngeusnya berada di dalam jaringan tiroidnya. Jadi
tubercle zuckerkandlnya itu membelit penuh recurrent laryngeus. Ya. Apabila ketemu tubercle zuckerkandl, maka itu sebetulnya suatu keuntungan karena tubercle posterior of zuckerkandl is a friend. Dia akan menjadi pointer buat kita untuk menemukan recurrent laryngeus. Ya. Cirinya bagaimana? Kita telusuri di dekatnya, maka kita akan melihat recurrent laryngeus menyusup di bawahnya atau di medialnya dari zuckerkandl posterior tadi. Kemudian kita tunnel, jadi recurrent laryngeusnya kita tunnel, mengikuti sampai di bawah zuckerkandl, kemudian manuver, klem kita putarkan ke belakang, ya kalau yang tipe 1, 2, 3 bisa lepas, ya tapi kalau yang tipe 4, maka kita harus memotong jaringan tiroidnya. Itu untuk yang tubercle zuckerkandl. Jadi gunakan tunneling nerve, kemudian dipisahkan secara tumpul. Ini kan untuk tubercle zuckerkandl. Yeah. Kalau sulit banget bagaimana? Ya beberapa dokter, saya pernah mengikuti beberapa operasi dengan profesor dari Korea karena kesulitan karena waktu itu dengan laparoskopik endoskopik tiroid, karena kesulitan manuvernya beliau ditinggalkan zuckerkandlnya. Tapi kasus jinak nih waktu itu, bukan kasus malignan. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Hartanto. Ya, silakan, masih ada pertanyaan atau diskusi? Ya, ada Dr. Lukman. Dr. Lukman mau menambahkan? Dr. Lukman kelihatannya akreditasi ini dok, KPDS. Oke, iya. Sekretaris program studi. Ya. Terima kasih. Ya kalau betul lah Melampetekes ya. Oke. Mungkin kita harus ini minta Prof. Teguh. Silakan Prof. Teguh. Terima kasih. Saya ingin tanya Dr. Terry, mungkin Dr. Hartanto juga bisa membantu nanti. Itu masalah drain itu ya, yang saya pelajari dari dulu itu biasanya di tengah itu ya. Tapi sekarang ada alternatif di lateral ya. Itu keuntungan kerugiannya apa? Kemudian ada juga senior-senior yang ya sudah tanpa drain sekarang mengerjakannya. Ya. Ini bagaimana pendapatnya? Nomor 2, tentang masalah pengangkatan drain, pelepasan drain. Ya, tadi disebutkan 3-4 hari. Itu ada kriteria lain nggak selain itu? Selain itu, berapa cc dan sebagainya. Baik, itu aja pertanyaan saya dulu. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk drain selain hari, kita yang paling baik itu dari jumlah produk per harinya nih. Baiknya di bawah 20 cc. Itu sudah bisa dilepas. Untuk lokasi drainnya di lateral atau di medial itu mungkin yang saya pahami itu yang di lateral, yang di inferior itu biasanya pasien kalau di inferior suka timbul sikatrik di inferiornya, jadi saat menelan pasien seperti ada rasa mengganjal. Mohon koreksinya dokter. Terima kasih Prof. Tadi kan jumlah berapa hari sudah dijawab, Dr. Terry? Sudah dokter, di bawah 20 cc per hari dokter. Untuk produknya dokter. Tadi kalau tidak salah ditulisannya itu 50 cc. Mohon maaf dok. Yang betul 20 cc ya? Iya dokter. Tadi minta Dr. Hartanto. Iya dokter, saya Prof. Dokter. Jadi Mika memang
saya mendapat pemasangan drain di lateral itu dari Center Bali. Kenapa mereka punya alasan? Yang pertama, kalau dulu kan memang kita menaruh di bawah dengan pertimbangan gravitasi, dengan kecenderungan bahwa cairan kalau pasien berdiri akan ada di bawah, di kaudal. Tapi yang sebetulnya, yang kalau menurut analisa dari center tersebut, yang penting bukan tempat masuknya, tapi posisi ujung dari drainnya. Posisi ujung drainnya menika ada di bawah, atau di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi akumulasi dari cairan. Jadi tempat masuknya sebetulnya tidak masalah, yang penting ujungnya dari drain itu lokasinya di mana. Ini yang saya kalau berdasarkan silaturahmi saya itu yang ekstrim itu Prof. Sunarto Surabaya. Ini beliau malah sampai ujungnya itu diikat pakai catgut plane supaya tidak lari-lari, itu beliau begitu sampai begitu. Jadi pertimbangan dari lateral adalah satu, pada saat pemasangan risiko cedera pembuluh darah lebih kecil. Kemudian kedua, kalau terjadi perdarahan, misalnya, maka untuk mengejar ligasi atau untuk mengejar kauterisasi pembuluh darah perdarahan yang terjadi dari penembusan kulit oleh drain itu lebih mudah di lateral, expose-nya lebih bagus, risikonya lebih kecil. Kalau yang di bawah, kadang-kadang kalau irisan collarnya terlalu rendah, kita berisiko mencederai beberapa vena yang dekat dengan manubrium sterni. Satu, itu untuk teknikal pemasangan. Kemudian risiko terjadinya scar juga lebih kecil. Karena sebagaimana kita mengetahui bahwa kalau daerah-daerah area sternum itu termasuk daerah yang berisiko tinggi untuk terjadi scar karena tegangannya. Sehingga di leher kulitnya lebih ringan, terjadinya scar hipertrofik menjadi lebih kecil. Saya kira demikian, Prof. Dokter, mohon maaf itu sesi sharing. Makanya kami mencoba sudah beberapa tahun ini, baik lateral maupun bilateral, kami pasang drain di lateral dari insisi collarnya. Selama ini ya alhamdulillah hasilnya cukup baik dan scarnya memang lebih rendah, ya, hipertrofik scarnya. Demikian, Prof. Dokter. Ada publikasinya enggak ya, Dokter? Pernah dipublikasi sama Bali belum ya? Kelihatannya belum, Prof. Soalnya ya saya ikuti sejak berpuluh tahun dari di Belanda ya nggak pernah ya di lateral itu. Ya monggo aja ya, mungkin Dokter Kunto juga bisa memberikan komentar. Iya, Prof. Ya kalau selama ini saya lebih ini ya pilih di tengah ya, Prof. Ya karena sejak pendidikan seperti itu, jadi kemudian satu lagi waktu di Bandung itu kita pakainya juga pakai penrose, Prof. Penrose drain itu disisipkan di celah ininya, jahit-jahitannya itu. Itu mengurangi scar dari ini tusukan untuk drain. Tapi setelah kembali ke Jogja saya memakai penrose, ternyata ada beberapa yang hematom sehingga saya berhenti pakai penrose. Sekarang pakai drain vakum, ternyata lebih aman. Ya, yang saya pelajari di luar juga pakai vakum drain semua, Pak Kunto. Sehingga pada waktu kita pulang itu, ya dulu kan masih pakai pelabot itu, pelabot infus itu. Nah, tapi pada waktu kita pulang itu ya dengan suction drain aja semua. Karena yang kita pelajari pada waktu itu ya itu. Tapi tidak tahu pengalaman-pengalaman lain yang pakai infus itu pelabot infus itu bagaimana juga nggak tahu saya. Ya itu aja komentar saya. Nggih, Prof, matur nuwun. Kalau di Sarjito kita pakai ya, pakai vakumnya pakai infus ya. Polybag Dokter. Keringnya pakai polybag yang vakum, Dokter. Oh, yang vakum ya. Ya berarti sudah sesuai ya. Iya. Dulu sampai ada pakai pada waktu saya masih pendidikan kalau tidak salah di Sarjito itu ada yang pakai itu
infus itu plabot itu, lalu sama perawatnya diganti infusnya di situ. Jadi ya lembung ya di situ mestinya. Jadi dikira infus itu kalau pakai plabot itu. Jadi hati-hati sekali nanti kalau misalnya di daerah tidak ada vakum drain ya. Misalnya pakai plabot infus itu ya diperhatikan karena itu perawat bisa salah itu ganti infusnya di situ. Itu sudah terjadi itu di sini di Sarjito dulu. Ya, itu aja hati-hatinya. Iya, Bro, matur nuwun. Menambahkan juga, Dokter, Prof. Jadi pada saat untuk operasi-operasi yang berdekatan dengan saraf yang delicate, yang halus, kita sebaiknya afdren itu kita monitor, karena atau kita sendiri yang melakukan, karena pada saat melakukan afdren itu tidak boleh vakum. Jadi karena geret itu nanti bisa geret sarafnya kalau disedot gitu. Itu berapa kali kejadian pasien post-op baik-baik saja, setelah afdren itu baru muncul dan seraknya itu cedera nervnya mungkin pada saat ketarik mungkin. Nah ini juga yang menjadi alasan kenapa Prof. Narto Surabaya itu memasang jahitan plain catgut itu di ujungnya supaya jauh dari saraf juga. Tapi kalau kami sih teknik sederhananya pokoknya tidak divakum gitu. Kalau ada pelindung seperti surgisel, ujungnya kita tumpangkan di atas surgisel gitu. Itu beberapa post-op problem yang mungkin terjadi. Terima kasih, Prof. Dokter. Sekarang masih pakai surgisel atau spongostan itu, Sarjito? Tergantung stok, Prof. Sama tergantung perdarahannya. Kalau perdarahannya banyak, risikonya tinggi, kita tambahkan. Ya itu sebetulnya kan ngobati dokternya juga ya. Iya, aman. Tranquilizer minor. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Hartanto. Baik, masih ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mau tanya lagi, Prof. Oh, ya, silakan. Apa namanya? Kalau pengalaman selama ini kan untuk ISMO itu kan pasang drain mungkin di lateral itu. Apakah kalau misalnya total, apakah kalau misalnya pilihannya itu pakai drain yang lateral itu, apakah bisa 2 kanan kiri atau 1 saja cukup? Kemudian yang kedua, ada alternatif misalnya untuk pemasangan drain yang lateral itu, apakah kita masukkan di bawah strap muscle itu ke area yang post operasi itu lewat sela-sela yang kita insisi mediannya itu, atau kita tusukkan di strap muscle-nya, jadi strap muscle. Mungkin ada beberapa yang menyampaikan seperti itu, Dr. Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Auter. Ini yang jawab si Dr. Hartanto nih. Silakan Dr. Hartanto. Dokter. Jadi kalau selama ini untuk posisi pemasangan drain, kalau ISMO kanan, karena kami menggunakan lateral, maka inletnya ada di kanan, maka di kiri. Sehingga ujungnya akan menyusup di midline yang kita buka, sehingga tidak perlu membuka irisan baru. Inletnya masuk melalui midline, ujungnya ada di bed dari tiroid yang tadi kita ambil, lobus yang kita ambil. Ya, kemudian sehingga menyusup aja di antara jahitan aproksimasi dari strap muscle di medial tadi. Itu yang selama ini kami lakukan demikian, Dokter. Dan juga untuk jahitan aproksimasi ini tidak usah terlalu ketat, ya, karena 1 nyeri, 2 juga menghindari iskemik. Yang ketiga, seandainya ada ekstra perdarahan, maka dia akan membuka menjadi pengaman ke kulit gitu perdarahannya, sehingga tidak menekan ke dalam ke jalan nafas, ke arteri. Ya, saya kira demikian, Dok. Ya, terima kasih Dr. Tanto. Sudah jelas Dr. Auter?
Ya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian diskusi teknik operasi tiroidektomi hari ini. Sebelum ditutup, untuk minggu depan apa ininya yang mau diajukan? Melanjutkan yang dulu untuk kardioptosis efek dari antrasiklin. Antrasiklin ya, oke. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan untuk biomol itu masih ada pertemuan rutin tidak untuk training? Belum ada lagi, Dokter. Belum ada lagi. Oke, nanti Dokter berembuk dengan konsulen. Mungkin Dokter Lukman bisa ngatur lagi itu nanti. Kita punya dosennya Dokter Lukman. Iya, nanti. Mungkin sistemnya bukan kuliah, Prof. Mungkin saya usul seperti ini aja. Jadi sedikit demi sedikit saja nanti dibagi Dokter Lukman. Jadi trainee bergantian presentasi atau mungkin sedikit-sedikit aja. Kalau terlalu banyak nanti malah tidak terserap. Jadi misalnya satu aspek dari pathway apa, sebagian dari pathway apa, mungkin ngaten Prof. Dokter. Yeah. Jadi mungkin bisa hari Rabu juga tuh ya Dokter Tanto ya. Nah itu dokter masalahnya sekarang harus sering disidak pagi. Ya asal ada yang jaga di sana nggak apa-apa Pak Tanto, kan ilmu juga perlu juga. Tinggi Prof, saya jaga nih di Poli nih. Lah ya nggak apa-apa, jadi kan masih bisa disambi, tapi pertemuannya kan bisa jalan terus. Iya, ngaten mawon Prof, saya. Ya kalau nuruti pelayanan terus ya rusak nanti kita. Amat, Prof saya bilang ini sekarang pendidikan konsultan plus saya bilang. Plus apa dok? Plus itu goni ya. Jadi Prof, nanti kita atur waktunya. Nanti saya hubungi Dokter Lukman. Ya. Ya, mungkin untuk yang molekuler biologi mungkin pendek-pendek aja dokter sambil dicerna gitu. Onje, karena kemarin kan waktu kita ikut yang dengan yang biomol yang terakhir ada Dokter Lukman tuh kan banyak yang bisa diambil dari situ tuh yang di pendek-pendek aja. Ya, baik, dengan demikian pertemuan pagi ini kita tutup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dokter. Terima kasih Dokter Ferry presentasinya. Terima kasih Prof. Terima kasih Dokter. Berlanjut. Satu kali saja.